Oke, kali ini kami akan membahas mengenai salah satu tanaman yang biasa sebagian orang mengetahuinya untuk dijadikan sebagai sayuran. Akan tetapi di balik itu, tanaman ini memiliki banyak fungsi dan pemanfaatannya. Salah satu pemanfaatannya yakni menjadi sebuah minuman, obat-obatan, kosmetik, makanan, dan lain-lain. Tanaman ini sering kita temui di Nusa Tenggara Timur, dikarenakan iklimnya yang tropis. Berbicara mengenai iklim, tentu kita tahu di 2024 terjadi satu kejadian yang sangat ironis, yakni musim panas yang berkepanjangan. Namun, musim panas ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap pertumbuhan tanaman ini. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman dapat menyaksikan video ini hingga selesai dengan judul Kelor Takkan Keluar. Bapak yang mau kami tanyakan histori atau sejarah mengapa memilih teh kelor dari banyaknya tanaman, sayuran, buah-buahan, mengapa harus kelor? Baik. Sejarah kelor ini kan bukan masa kita, itu saja nenek moyang dulu. Kelor ini sudah ada sejak nenek moyang kita dulu toh. Dan kelor ini mengandung banyak nutrisi. Dia sangat lengkap dari semua makanan yang kita konsumsi. Semuanya ada di kelor, dia punya gizinya. Manfaat gizinya. Jadi semuanya kali lipat. Makanya kalau di NTT ini kan karena daerah tropis yang cocok dengan ini tumbuhan tanaman kelor ini, maka orang hanya sebatas untuk sayur-sayuran, biasanya untuk sayur saja. Untuk sayur, tetapi dia belum bergerak ke nilai ekonominya, hanya untuk kesehatan. Jadi dia kalau konsumsi misalnya sayur-sayuran kalau memang tidak sayur lain, salah satu pilihan utama adalah kelor, karena dia lebih cepat, lebih gampang, lebih mudah, terus kemudian mengandung banyak zat gizi. Jadi itu untuk sementara yang kita tahu selama ini. Daun kelor ini bisa tumbuh di daerah panas, tidak seperti tahun-tahun lalu yang ada hujan, tapi tahun ini sangat panas Bapak. Dampak apa Bapak yang terima pada saat tahun ini, tidak seperti tahun kemarin? Jadi memang kemarau sangat panjang untuk tahun 2024 ini. Akibat dari dampak dari kemarau panjang itu mengakibatkan hasil produksi kami berkurang, karena kelor yang Bapak dan tanam ini untuk ambil klaster daun. Jadi kalau misalnya curah hujannya sedikit, mengakibatkan pertumbuhannya itu kurang, dia kerdil, tidak menghasilkan daun yang banyak. Itu dia punya dampak yang pertama. Terus yang kedua, yang menjadi masalah, yang pertama masalah produksi menurun. Yang kedua, dia akan tercipta semacam hama ulat ini. Hama ulat ini semakin panas, dia semakin banyak. Akhirnya dia salah satu pengrusak daun ini, kelor, tanam kelor ini. Karena daun kelor ini Bapak dong jadikan untuk teh kelor, untuk ini kosmetik, untuk kesehatan. Kesehatan ini kan untuk makanan dan minuman yang berbasis kelor, termasuk teh kelor tadi.
terus untuk kosmetik itu untuk scrub, terus untuk sabun. Kebetulan di sini di kebun Bapak sini baru-baru ini kan dari mahasiswa Undana ini ada kegiatan cara pembuatan sabun. Nah, dia masuk dalam bidang kosmetik, dia nge-scrub. Itu sudah dilakukan dan sudah dipraktekkan. Dia punya buktinya sudah ada. Hanya tinggal kita kembangkan saja. Jadi itu. Ya, maksud dari kelor ini kan kita bagikan 3 bagian. Yang pertama klaster bunga, yang kedua klaster daun, dan ketiga klaster biji. Bila mana seseorang memilih untuk ambil daun, jadi kita hanya khusus ambil daun. Jadi kita tidak memperhatikan untuk dia kembangkan jadi buah. Jadi kita setiap daun ada, kita ambil daun. Ambil daunnya. Jadi kita untuk untuk jual daunnya. Nah, kalau misalnya kita memilih untuk klaster biji, jadi kita membiarkan dia untuk berbuah. Jadi kita panen, ambil buahnya dan jual. Kalau bunga juga sama. Nah, jadi kita ambil hanya bunganya. Jadi kebetulan kita di sini, kita ambil daunnya. Nah, kemudian kita pasarkan daunnya saja. Diolah ke beberapa diolah sampai tepung. sampai tepung kelor. Tepung. Diolahnya di sini, Bang. Ya, diolahnya di sini. Kebetulan kita sudah miliki ini peralatan pengeringan daun kelor. Kemudian kita sudah punya mesin penepungnya. Kemudian kita hanya sebatas sampai situ. Jadi belum kita kembangkan lebih lanjut. Kita kembangkan lebih lanjut itu nanti setelah kita buatkan izin usaha dulu untuk bidang makanan dan minuman. Macam kita ciptakan lagi buat teh kelor, kopi kelor, nasi kelor, macam-macam. Terus yang kita mau kembangkan lagi, lebih maju lagi, kita bisa buat kosmetik, izin usaha kosmetik. Itu untuk sabun kelor, untuk lipstick kelor, rambut, minyak rambut, terus ini sabun macam-macam itu. Parfum itu dari kelor. Jadi kelor itu banyak manfaatnya. Hasil produksi di tahun ini kita lihat sama-sama, dia punya cuaca ekstrim, itu panasnya sangat panjang dan sangat tinggi, dia punya derajat celciusnya. Apakah selain dari tumbuhan yang tumbuhnya tidak maksimal, ada lagi kerugian yang dirasakan ketika ada cuaca panas yang sangat panjang? Kerugian itu kan kita pendapatan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Contohnya tahun sebelumnya misalnya satu bulan itu kita bisa dapat misalnya 100 kilo. Tapi tahun ini tidak mencukupi 100 kilo. Contohnya saja, akhirnya kita punya penerimaan berkurang. Itu. Kemudian yang menjadi kerugian yang terjadi lagi akibat dari hama. Hama ulat tadi. Ulat tadi. Karena ulat ini dia hidupnya itu di musim panas itu. Karena dia mencari makanan itu di daun-daun ini. Baik, setelah itu untuk penyiraman, proses penyiraman itu airnya apakah karena cuaca yang ekstrim jadi air juga berkurang, apakah berpengaruh juga untuk tanaman-tanaman? Oh iya, untuk kita di sini sudah punya sumur bor. Sumur bor. Jadi karena luasnya begini banyak, luasnya besar, kemudian kelor ini juga jumlahnya banyak, tidak mencukupi untuk kita menyiram secara manual. Itu kita tidak sanggup untuk menyiram secara keseluruhan. Paling tidak kita harus
menggunakan teknologi, misalnya tetes irigasi tetes. irigasi tetes. Nah, dan ini pun kita belum lakukan karena menyangkut biaya. Nah, kalau kita sudah instalasi semua menggunakan irigasi tetes, berarti kita sudah lebih ringan lagi dan penyiramannya sudah semua akan terjangkau semuanya. Nah, kalau terjangkau semuanya berarti peningkatan hasil dari kela akan bertambah. Untuk ini saat ini dia punya debit air itu dia stabil, belum ada tanda-tanda meskipun dia kemarau panjang tapi debitnya masih stabil. Karena manfaat dari kelor ini kan kalau yang Bapak dong amati selama ini, yang pertama itu kan keuntungannya itu yang pertama kesehatan. Oke, baik Bapak, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai dampak dari cuaca ekstrim mengenai terhadap produksi daun kelor ini. Sekarang apakah ada perbandingan jumlah produksi dari tahun lalu dan tahun yang sekarang melihat cuaca yang sangat ekstrim saat ini? Iya. Jadi dampaknya tadi itu memang Bapak jelaskan bahwa di musim kemarau tinggi penghasilan yang diterima dari daun kelor itu menurun. Perbandingannya itu di tahun 2023 itu ada peningkatan kurang lebih sekitar 1,2 ton dalam setahun itu. Kemudian untuk tahun ini sampai bulan sekarang ini ada penurunan, dia belum sampai 500 kilo, belum sampai. Karena itu tadi, karena daunnya menghasil kurang produksinya kurang. Daunnya kering akibat tadi karena kemarau panjang. Jadi situ yang menjadi kerugian yang Bapak alami itu sejak dibandingkan dari tahun lalu dengan tahun sekarang. Oke, baik Bapak, tadi Bapak sudah jelaskan bahwa ada penurunan dari proses produksi dari tahun lalu itu yang tadinya 1 ton turun sampai ke 500 kilo. Nah, mungkin dari proses produksinya sendiri penurunannya itu sampai berapa? Ya, kita sudah dengarkan juga bahwa peningkatan kemarin di tahun 2023 itu 1 ton. Sekarang 500, berarti setengah dari tahun lalu itu, berarti setengah ton. Nah, dari setengah ton ini kan sudah mengalami kerugian, kurang lebih ini kan 1 kilo dengan 50.000. Karena misalnya 50.000 ini dikali dengan 15 kilo, itu sudah 1 ton berapa? Itu kan ada itu kan bisa hitungnya kan? Ya. Bapak, saya belum tahu untuk produksi dari tanaman kelor ini apakah ada musim-musim tertentu begitu atau bulan biasanya dilihat dari karena ini cuaca yang cukup ekstrim, mungkin ada tanaman-tanaman yang disebutkan tanaman panas, tanaman yang tidak tahu. Nah, ini bisa dilihat tanaman kelor ini cukup banyak sekali. Memang ini kita tanam kelor ini kan, meskipun dia kondisinya musim kemarau, kita juga ada tanaman lain. Selain tanaman kelor ini ada tanaman hortis, buah-buahan. Sirsa, bombong, sirsa, naga, pepaya. Nah, jadi kita ada kita menggunakan tanaman selang itu selain tanaman selang. Tanaman utamanya adalah tanaman selang ini ada tanaman seperti tanaman itu. Jadi kita tidak hanya kelor, Tidak fokus ke tanaman, tapi juga tanaman. Kemudian dia ini masa
suhunya itu kurang lebih 40 hari. Nah, ketika kita panen bulan hari ini, kita bisa menunggu untuk 40 hari lagi kita panen bulan lagi. Karena jumlah kalori di sana, sehingga kita sistem panenannya itu sistem per blok. Kayak kita misalnya blok A, kita sudah selesai, kita maju ke blok B, blok C, blok D, sampai di blok D kita sudah panen ulang lagi dari blok A, sehingga dia rutinitas berulang lagi ya, dia kontinu terus meskipun dalam jumlahnya sedikit. Itu sistem apa namanya ya, berputar terus, dia tidak setahun satu kali panen, dia setiap bulan, setiap hari kita panen. Meski dalam musim begini kan dia jumlah sedikit kita panen. Nah, juga itu tergantung daripada permintaan. Permintaan banyak, nah, kita layani sedapat mungkin. Baik Bapak, saya mau bertanya mengenai musim panas atau cuaca ekstrim seperti apakah yang berpengaruh pada harga jual tahun lalu? Pengaruh harga jual? Iya. Tadi sudah kemukakan tadi, awalnya tadi itu kan cerita bahwa kalau musim kemarau berarti akan terpengaruh dengan penghasilan dalam menghasilkan daun ini. Daun semakin panas, dia hasil produksinya sedikit, berarti menurun. Nah, kemudian dampak dari penjualan volumenya tadi dengan sendirinya dia akan menurun dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Contohnya kalau tahun sebelumnya bisa mencapai 1 ton per tahun. Kemudian tahun ini tidak mencukupi. Dia setengah dari tahun lalu, berarti 500 kilo. Berarti perbandingannya itu berarti menurun drastis, setengah dari tahun lalu. Kalau untuk harga memang tidak ada perubahan untuk harga, tapi hanya volumenya itu berubah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya dia meningkat, tahun ini turun. Kenapa? Dampak dari kemarau panjang tadi. Kenapa kemarau panjang? Karena kalori ini dia harus paling kurang harus siram. Karena teknologi yang kita gunakan masih secara manual, kita tidak sanggup untuk menyirami begini banyak pohon ini. Kalau kita sudah mempunyai teknologi macam irigasi tetes sudah punya, berarti sudah lebih mudah lagi. Jadi semua tumbuhan ini bisa dia tumbuh dengan bersinar. Jadi, tapi akibat dari kemarau panjang, akibat dari kekurangan air tadi, maka kita punya hasil produksi jadi menurun. Jadi, baik Bapak, kalau tahun sebelumnya kan hasil produksinya mencapai 50-100 kilo. Kalau kira-kira musim ekstrim seperti sekarang nih, hasil jualnya bisa sampai berapa kilo Bapak? oh iya, dia punya kan sudah jelas bahwa di musim kemarau pasti ada penurunan. Di tahun lalu itu kan 50-100, berarti dia punya total kurang lebih 1 ton misalnya. Sekarang kurang dari 1 ton, berarti kurang lebih sekitar 500. Jadi kita buat perbandingan 12 bagi 500 bagi 12 bulan. Jadi per hari, per minggu kita sudah bisa tahu. Nanti kamu bagi saja 500 ini bagi 12. Kamu berapa per bulan, kemudian kamu mau bagi per minggu, per hari, itu sudah bisa ketahuan, bisa
Ini mesin pengering daun kelor ada 3 unit. Jadi 1, 2, dan 3 yang di dalam. Jadi satu unit ini kapasitasnya itu 40 kilo. 40 kilo. Jadi dari 40 kilo ini dia punya rak-raknya. Ini satu rak ini menghasilkan 2. Ini 10, berarti 20 kilo. Jadi ini semua 40 kilo, satu unit. Jadi 3 unit itu 120 kilo. Jadi 120 kilo ini perbandingan 120 kilo ini dia 5 berbanding 1. Jadi dia menghasilkan kurang lebih 3 unit ini 30 kilo. 30 kilo per hari. Artinya dia ini kan satu hari 24 jam. Misalnya kita kering dari siang ini jam 1, besok jam 1 ini kita sudah keluar. Jadi 3 ini kalau masuk semua berarti menghasilkan 30 kilo per kali ini kering. Jadi kalau misalnya 1 bulan tadi, kalau rutin setiap bulan berarti kali sudah 30 kali 20 6 ya. Kan hari Minggu tidak. Kita sudah kali dengan 20 hari. Kalau 20 hari berarti 6 kali 2, 3 kali 2, 6 berarti 600 kilo. Kalau dia kita mengikuti secara baik dia punya prosesnya. Jadi kita sekarang kenapa tidak sampai mencapai per bulannya sekitar 600, karena tadi permintaannya berapa kita mengikuti. Karena pemasaran sekarang ini kan permintaan masih sedikit, jadi kita produksinya sedikit. Macam tadi Bapak tuh katakan 50 sampai 100. Yang seharusnya dalam 1 bulan harus kurang lebih 600 kilo per bulan. Jadi ini dia punya fungsi. Ini mesin pengering daun kelor. Jadi dia ini lamanya pengeringan itu 1 kali 24 jam, berarti 1 hari. Ini. Kemudian sampai berapa ini ini dia punya alat pengatur suhu. Ini alat pengatur suhu. Jadi suhu untuk pengeringan daun kelor itu 35 sampai 40 derajat. Ketika kita hidup normal dari 30 sampai 40 derajat, dia kembali lagi ke normal. Kemudian sampai 40 juga dia siklusnya seperti itu. Ini alat pengatur suhu, alat pengatur ini suhunya sudah diatur semua di sini. Kemudian jadi dengan suhu yang ada dia menghasilkan sampai kita keluar sampai kering itu 1 kali 24 jam mesin dia sudah diatur sedemikian dengan prosesnya standar. Ini sudah sesuai dengan standar operasional produksi. Kita mengikuti itu. Jadi ini kelemahan, kekurangan kita sini hanya belum memiliki rumah produksi. Kita masih campur baur dengan tempat tinggal. Semestinya dia ini harus di tempat tersendiri, rumah produksi sendiri, dia boleh campur, supaya dia lebih higienis. Karena ini untuk pakan manusia, makanan untuk manusia.
kita masuk di proses ini, proses apa namanya, proses ini mol. Ini kita proses mol. Ini dia mol. Mol ini dia 1 kilo. Satu kali ini apa masuk ini 1 kilo. Kemudian dari sini masuk sini, keluarnya di sini. Tingkat kehalusannya itu sampai 500 mes. 500 mes. Dia paling halus. Ini alat mol. Jadi kita sampai di situ. Setelah kering kita mol habis kita peki. Ada permintaan tepung kelo, kita jual tepung kelo. Kalau ada yang minta daun kelo, kita jual daun kelo. Kemudian ini tadi daun kelo, jadi hasil dari pengeringan ini hasil pengeringan. Ini dia hasil pengeringan.